mau masangin upper arm yang adjustable yang bisa diatur buat cambernya. Nah, oke, kembali lagi di channel saya. Dan untuk hari ini, malam ini lebih tepatnya, karena saya udah lama nggak bikin vlog perbengkelan, makanya untuk malam ini berhubung ada salah satu Civic FD yang mau kita bongkar-bongkarin, yaitu punyanya Mas Arif, yang dimana untuk malam ini kita mau melakukan penggantian di bagian upper armnya, yang dimana untuk upper arm standar ini kan udah paten posisinya. Jadi ketika makin pendek, otomatis kalau Civic FD itu nyember, walaupun cuma dikit ya, cuma dikit-dikit toh, nek misal seumpamane belakang nyember itu untuk umur dari bannya bagian dalamnya itu lebih singkat dibanding kalau lurus. Nah, untuk Mas Arif ini mau masangin upper arm yang adjustable yang bisa diatur buat cambernya. Jadi sebelum kita melakukan pembongkaran, kita harus menentukan dulu untuk camber atau adjustment yang diperlukan itu seberapa, biar cambernya itu bisa benar-benar nol. Makanya kita ukur dulu untuk posisi camber sebelum dibongkarin atau yang masih pakai upper arm yang standarnya. Nah, jadi ini mobilnya Mas Arif. Untuk fitment belakangnya dia masih agak nyember ya. Ini nyembernya sekitar -2 -3 lah, soalnya kelihatan banget miring ya. Harusnya rata sama fender. Ini sebenarnya udah di roll dikit ya, jadi nggak sampai habis-habis. Nanti paling bener-bener bisa sampai 0 gitu. Diusahakan lah. Nah, untuk sebelahnya sama juga, nyember banget, sama harusnya chambernya. Untuk yang sebelah sini, oh udah di roll juga. Jadi kayaknya ini udah pernah posisi pendek ya, makanya udah roll-rollan. Yos, kurang lebih kayak gini. Nah, untuk camber kitnya pakai Skang 2 ya. Rata-rata FD itu pakai camber kit merek Skang 2. Terus juga nanti mau dipasangin kayak cover, semacam cover lower arm kayak gini. Cuma sebenarnya kan harusnya ada tambahan armnya kanan kiri. Cuma karena berhubung ini dapatnya Mas Arif cuma yang ini, jadi sebagai variasi aja di bagian bushing lower armnya, yang bagian tengahnya itu. Wes, tinggal dipasang-pasang. Kita samain dulu untuk posisi bushing yang luar, biar untuk menyesuaikan camber, tambahan camber ke luarnya. Biar waktu kepasang itu jadi 0. Gue ongkong-ongkong bangkong. Oi, Dulit-dulit titip.
Berarti Mas. Yo, tadi. Yo, tadi, ya. Nah, oke, akhirnya selesai juga untuk proses pemasangan camber kit aftermarket di Civic FD, lebih tepatnya Civic FD-nya Mas Arif, yang dimana untuk settingan dari camber belakang benar-benar nol, jadi benar-benar rata body, karena kembali lagi fitmentnya MITI. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin camber kit itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Camber kit itu fungsinya untuk mobil-mobil dengan suspensi belakang yang independen, atau yang kalau dipendekin itu otomatis ngember gitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen aliran MITI ketika belakangnya dipendekin dan otomatis ngember, kayaknya di bagian fitmentnya itu kurang mepet, kurang bisa padat di bagian antara fender dan bannya gitu. Makanya diperlukan camber kit untuk bisa menambah tambahan camber positif di bagian atas biar bisa dorong bagian rodanya biar bisa lurus sama si bodinya gitu. Nah, beda halnya dengan teman-teman yang mungkin suka aliran stance yang cambernya itu butuh yang miring-miring, yang benar-benar bisa sampai double digit camber. Itu kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya dalam menyeting fitment miring-miring tapi pakai camber kit yang aftermarket itu kurang bisa ekstrim gitu. Karena untuk sepengalaman saya nyeting dari camber kit aftermarket itu cuma bisa dapat di kisaran minus 6 sampai minus 8an. Jadi minus 6 sampai minus 8 itu kalau menurut saya pribadi, kalau untuk camber-camber miring itu kurang kelihatan gitu. Jadi kurang bisa memenuhi miringnya dari roda belakang. Nah, saran saya sendiri, ketika teman-teman yang mungkin pengen miring-miring di kaki-kakinya, terutama di kaki-kaki belakang, mending bikin si upper armnya dari nol. Jangan beli camber kit aftermarket terus kemudian kita custom ulang, karena itu akan makan waktu 2 kali. Beda halnya kalau kita benar-benar bikin dari nol, kita bakal tahu kebutuhan camber negatif yang kita pengen itu seberapa. Ya intinya nggak kerja 2 kali lah gitu. Dan mungkin kurang lebih kayak gitu untuk proses pemasangan camber kit PNP yang namanya part PNP, plug and play, itu nggak akan serumit itu karena kita nggak perlu merubah di sektor lainnya. Dan juga fungsi dari camber kit aftermarket sebenarnya untuk nah, oke, mungkin segitu dulu video kali ini dari saya. Bagi teman-teman yang mungkin pengen custom di mobil teman-teman, atau mungkin pengen setting fitment, atau mungkin pengen pemasangan atau instalasi part modifikasi di mobil teman-teman bisa langsung merapat ke sini atau tanya-tanya dulu di Instagram kita, ada di bawah sini. Ya wes, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram kita di bawah sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep nge-Bruce and see ya. Bajingan anak. Ayo.